Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen mata kuliah Manajemen Rantai Pasokan, Bapak Gusti Adi Pranoto, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Dan saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan kita kesempatan untuk presentasi pada materi kali ini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pena Revianti dengan NPM 202030630159 yang akan bertugas sebagai moderator. Dan materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah struktur distribusi channel. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 7 yang terdiri dari Ella Agusvina dengan NPM 202030630170, ada Sri Haryanti dengan NPM 202030630174. Langsung saja kita mulai pemaparan materi. Pengertian dari struktur distribusi channel. Menurut Kotler 2008, saluran distribusi adalah sekelompok organisasi yang saling tergantung yang membantu produk atau jasa tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis. Terdapat 3 jenis saluran distribusi antara lain sebagai berikut. Strategi distribusi intensif yang pertama. Strategi distribusi intensif ini strategi yang digunakan untuk menempatkan produk dagangannya pada banyak retailer atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Teknik ini sangat cocok digunakan untuk produk kebutuhan sehari-hari seperti contohnya sembako, rokok, sabun, dan lain-lain. Yang kedua ada strategi distribusi selektif. Strategi ini merupakan metode distribusi yang digunakan untuk menyalurkan barang atau jasa ke berbagai daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau trailer saja pada satu daerah. Di antara distributor atau retailer akan terdapat suatu persaingan untuk merebut konsumen dengan cara mereka masing-masing. Strategi ini sangat cocok untuk produk elektronik seperti sepeda, pakaian, dan lain sebagainya. Strategi distribusi eksklusif. Yang ketiga, memberikan hak distribusi suatu produk pada satu atau 2 retailer saja pada suatu daerah. Barang yang ditawarkan oleh jenis distribusi eksklusif adalah barang dengan kualitas dan harga yang tinggi. Contohnya saja ada showroom mobil, factory outlet, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu perbedaan distribusi intensif, selektif, dan eksklusif. Yang pertama, distribusi intensif. Perusahaan mengedarkan sebuah produk secara eceran atau retail. Yang kedua, distribusi selektif. Produsen akan memilih distributor yang tepat untuk mendistribusikan produknya, karena dalam suatu daerah tidak semua distributor akan dipilih menjadi agen distribusi. Yang ketiga yaitu distribusi eksklusif. Distribusi ini eksklusif karena barang-barang yang diedarkan memiliki kualitas dan kuantitas yang tinggi, dan proses pengedarannya pun dilakukan secara meluas dan menyeluruh. Kelebihan distribusi intensif. Yang pertama, meningkatkan distribusi, penjualan, dan pendapatan secara bersamaan. Yang kedua, efisiensi pasar yang lebih besar. Yang ketiga, periklanan yang efektif mampu meningkatkan loyalitas pelanggan. Kekurangan distribusi intensif. Yang pertama, penjualan produk dalam jumlah besar akan selalu menimbulkan biaya distribusi yang besar. Yang kedua, sulit di pihak pabrikan untuk mengelola pengecer karena jumlah gerai retail yang sangat besar. Yang ketiga, menimbulkan ketergantungan dari pihak pabrikan, yaitu dari pabrikan ke grosir, ke pengecer, dan ke konsumen.
Perkenalkan, nama saya Sri Arianti. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Kelebihan distribusi selektif. 1. Pemasok dapat memahami bagaimana distribusi menangani produk dan pelanggan mereka. 2. Distribusi yang selektif mampu meningkatkan cakupan pasar yang baik. 3. Ada pengurangan biaya distribusi jika dibandingkan dengan metode distribusi intensif. Selanjutnya, kekurangan distribusi selektif. 1. Kampanye pemasaran yang disusun dengan buruk atau tidak efektif dapat menurunkan atau mengurangi citra suatu produk atau merek di dalam pasar. 2. Kasus ketergantungan pada bagian pabrikan mungkin muncul. 3. Mungkin juga metode distribusi yang mahal. Selanjutnya, kelebihan distribusi eksklusif. 1. Mudah mendapatkan umpan balik pelanggan dan mengambil tindakan yang diperlukan. 2. Barang dan jasa dengan mudah mencapai pengecer dan grosir tepat waktu. 3. Membantu perusahaan untuk tetap fokus pada kinerja produk mereka di pasaran. Kekurangan distribusi eksklusif. 1. Produksi yang memilih metode distribusi ini hanya akan berhasil jika distributor eksklusif dapat dipercaya. 2. Produsen menjadi bergantung pada sejumlah distributor. 3. Produsen kehalangan kendali atas pesan yang ingin disampaikan kepada konsumen akhir. Contoh kasus. 1. Distribusi intensif. PT Carrefour Indonesia membuka bagian gerai retail barunya di berbagai kota besar di Indonesia. Saat ini Carrefour telah memiliki 30 toko di Indonesia. 2. Distribusi selektif. Perusahaan kelas atas yang memproduksi pakaian dan aksesoris berkualitas tinggi cenderung menggunakan distribusi selektif. Contohnya, Dolce dan Gabbana dapat ditemukan di toko-toko yang sama seperti Nathan Mercus, tapi mereka tidak dapat ditemukan di CPNY dan Malmert. Ini dilakukan menetapkan standar dan mengawasi distributor. 3. Distribusi eksklusif. Ippon terkenal karena kesempatan perjanjian eksklusifnya dengan AT dan T. Contohnya penting lainnya termasuk Gucci dan Lamborghini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.